Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasaripah dari kelas 3A semester 3 Ilmu Hukum. Di sini saya akan mereview mata kuliah hukum pidana lanjutan pada pertemuan keempat dengan dosen Ibu Profesor Dr. Hajah Hindurani SMH beserta asisten dosen Bapak Dr. Yandi Aridayandi SMH. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang contoh dan meaning. Itu yang bentuk pertama plager dan bentuk kedua atau don't plager. Yang pertama saya akan memberi contoh plager atau deader yang sebagaimana kita tahu plager ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Contohnya adalah ketika misalkan Sarah tidak menyukai seseorang karena usaha bisnisnya yang maju, lalu Sarah punya itikat jahat, punya rencana di suatu malam akan melakukan tindak pidana, yaitu membakar usahanya dia atau restoran dia dengan mengajak teman Sarah untuk melakukan tindak pidana tersebut. Nah, di suatu malam Sarah melakukan tindak pidana dengan melakukan kejahatan membakar usaha atau restoran yang sedang dijalankannya dengan mengajak teman Sarah melakukannya. Itu bisa dikatakan sebagai bentuk pertama karena Sarah sendiri yang melakukan tindak pidana tersebut dan teman Sarah adalah orang yang terlibat dalam penyertaan tindak pidana tersebut. Contoh yang kedua atau don't plagen adalah contohnya adalah seorang bos yang sedang melakukan kerjasama bisnis dengan partner bisnisnya. Di suatu ketika mereka akan melakukan meeting atau pertemuan untuk merencanakan suatu rencana atau proyek bisnisnya. Dalam pertemuan tersebut, salah satu pihak melakukan tindak pidana dengan menyuruh karyawan restoran tersebut untuk memasukkan racun di dalam makanan tersebut dengan memaksa dan memberi ancaman ketika dia tidak melakukan tindak pidana tersebut, dia akan terkena dampak yang jelek bagi kehidupan dia. Dan akhirnya si karyawan tersebut melakukan tindak pidana dengan memasukkan racun kepada minuman dan memberikan kepada rekan kerjanya tersebut, dan akhirnya rekan kerja tersebut meninggal dan karyawan tersebut tidak dapat dikenakan tindak pidana karena alasan adanya keadaan memaksa dan dikenakan pasal 48. Sekian review mata kuliah pada pertemuan keempat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.